أهلا وسهلا. نرجو من حسن اهتمامكم على هذا الدرس. Jazmnya fi'il mudhari'. Jazmnya fi'il mudhari'. Syukron sudah follow. Yang lain ikutan follow yuk. Teman-teman langsung lihat kepada al-amsilah, contoh-contohnya. Lam. Ternyata huruf yang pertama yang dikenalkan adalah lam. Lam. Tidak. Lam. Tidak. Kalau tadi lan itu waktunya itu mustakbal. Di masa yang akan datang. Lan tanalul birra. Kamu tidak akan pernah di masa yang akan datang mendapatkan kebaikan. Tapi kalau lam di masa yang sebelumnya. Ya, di masa yang sebelumnya. Nafyul madhi. Sedangkan lan nafyul mustakbal. Ya, kitab Nahwu Al-Wadih betul. Lam yahfaz. Muhammad belum menghafal. Muhammad belum menghafal darsahu, pembelajarannya, pelajarannya. Lam. Lihat di sini, yahfaz menjadi sukun. Nomor 2, lam yanqati' menjadi sukun. Lam yanqati' nuzulul matar. Hujan ini belum berhenti, yanqati'. Lam yaqbid. Belum ada yang tertangkap satupun al-lis. Apa arti dari kata al-lis? Al-lis. Ayo. Al-lis itu mirip dengan ayat surat Al-Maidah. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Al-lis, as-sariq, apa artinya? Pencuri, betul Mumtaz. Kemudian la. La-nya la apa konteksnya? La an-nahi. An-nahi itu artinya apa? Pelarang, melarang. Ya. Kalau teman-teman membaca surat Al-Alaq, di akhir-akhir ayat ada kata an-nahi. An-nahi. Oke? La-nya ini la an-nahi karena ada la an-nafi. La yang meniadakan. Oke? Contohnya apa? Kita ingin mengkabarkan saya belum makan. Bukan saya belum makan. Saya sedang tidak makan. La akulu. Punya mimpi masuk IDAT Lipia? AOS Academy buka kelas persiapan IDAT, sudah membantu puluhan siswa lolos ke IDAT Lipia. Ada 1.200 soal latihan, sampai 96 video pembelajaran, dan dibimbing langsung mahasiswa Syariah Lipia. Pendaftaran gratis, hanya 15 kursi tersedia. Segera daftar di AOS Academy atau hubungi 0851 1750 5508. Al-yauma. Saya sedang tidak makan hari ini. Menafikan kegiatan makan. La akulu. Maka si fi'il mudhari'nya tetap dhammah, tetap marfu'. Ya. Tapi kalau mau melarang seseorang, janganlah kamu makan. La-nya berubah maknanya. La ta'kul. Maka la-nya pun menjadi sukun. La ta'kul al-yauma. Janganlah kamu makan hari ini. Yang atas la-nya an-nafi, la nafiyah, meniadakan suatu berita, meniadakan suatu konteks. Yang bawah la-nya la an-nahiyah, la yang untuk melarang. La ta'kul al-yauma. Maka di sini la yang di sini nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu la-nya an-nahi, melarang. La ta'kul wa anta syab'an. Janganlah kamu makan sedangkan kamu wa anta, kamu syab'an. Apa arti dari kata syab'an? Syab'an itu lawan kata jau'an. Ayo. Syab'an itu lawan kata jau'an. Kalau jau'an itu ya dari pagi sampai malam belum makan, jau'an, kenyang, betul.
Lapar. Berarti syab'an, kenyang. Betul, mumtaz. Terima kasih sudah menjawab. Ada Hanna, ada Ahmad, ada Hilda, ada Nursa, ada Rohatin, ada Nia. La ta'kul wa anta syab'anu. Janganlah kamu makan sedangkan kamu sedang kenyang. La tukthir minad dohak. Janganlah kamu tukthir, memperbanyak tertawa. Ad-dohik. Ya. La tusri' fis sayri. Janganlah terburu-buru ketika berjalan. Ingat nggak, di awal-awal pembelajaran saya selalu bilang bahwa fi'il itu ada 3 saja. Madhi, mudhari, amr. Saya tidak menyebutkan fi'il nahi. Saya tidak menyebutkan fi'il nahi. Mengapa? Karena memang pada dasarnya fi'il nahi itu bukan di kategori waktu. Kalau 3 ini kategorinya waktu, madhi, mudhari, amr. An-nahi ini bukan di kategori waktu. Sebenarnya dia adalah fi'il mudhari yang kemasukan la an-nahiyah. La an-nahiyah. Makanya kalau teman-teman mempelajari nahwu di kitab manapun pasti akan mengkategorinya 3 saja. Madhi, mudhari, amr. Tidak ada nahi. Karena pada dasarnya fi'il nahi adalah fi'il mudhari yang kemasukan la an-nahiyah. Yang ketiga huruf jazm, ya. Huruf jazm. Nafyatu jins. Jihan bertanya, gimana caranya mengkategorikan la nahiyah bersama la nafyatu jins? La nahiyah kebanyakan pada fi'il mudhari, sedangkan nafyu jins kebanyakan kepada apa? Ke isim. Contoh gampangnya, surat apa? Al-Baqarah. Surat. Ngomong-ngomong, buat kamu yang pengen belajar bahasa Arab dari nol, ada kelas bahasa Arab pemula dari AOS Academy. 180 hari belajar lewat HP, dibimbing mentor ahli, dan sudah dipercaya lebih dari 1.700 alumni. Yang spesial, pendaftarannya gratis, tapi kursinya terbatas hanya 20 kursi. Langsung daftar sekarang di AOS Academy atau hubungi 0851 175 5508. Jangan sampai kehabisan. Al-Baqarah ayat ke-2. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Raibanya isim, ya. Ada tuh jazm yang ketiga di sini. Apakah in? Bukan in. Bukan in yang menjadi adatu jazmi, akan tetapi harfu syartin. Harfu syartin itu apa? Huruf syarat. La an-nahyah itu yang endingnya berbentuk amr. Betul. Alhamdulillah, target sudah tercapai. Syukron jazakumullah khairan ya. Alhamdulillah sudah tercapai target 2130. Terima kasih teman-teman yang sudah meng-follow. Lihat baik-baik. Untuk contoh yang ketiga ini agak sulit ya, agak sulit untuk dipahami. Huruf syarat itu apa? Jawabu syarti itu apa? Huruf syarat itu apa? Jawabu syarti itu apa? Ya. Sekarang gini. Yang paling melekat di kebanyakan orang, ada contoh syarat wa jawab itu apa? Man jadda wajada. Man jadda wajada. Man itu harfu syartin. Man itu harfu syartin yadullu ala am, yang menunjukkan konteksnya umum, banyak. Sekarang gini, ini adalah syartinnya, jadda. Wajada adalah jawabu syartinnya. Kalau diterjemahkan man jadda wajada, siapa saja yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapati yang dia sungguhi. Saya ulang. Siapa saja yang sungguh-sungguh, dia akan wajada, mendapati apa yang dia sungguh-sungguh. Oke? Syaratnya adalah sungguh-sungguh. Jawaban dari ketika dia melakukan persyaratan ini,
ya, kesungguhan ini jawabannya adalah dia wajada, mendapatkan sesuatu yang dia sungguh-sungguhin. Oke? Bisa contoh lain nggak? Nah, contoh lainnya yang ini di sini. Saya kasih garis. Intaftah. Ini syaratnya. Yatajaddad. Ini jawabnya. Oke? Pelan-pelan. Ya, kebiasaannya. Saya juga merasa kok, kebiasaan seorang murid itu, gurunya, ustadznya, pengajarnya belum memasuki, dia udah pikiran kemana-mana. Pelan-pelan, sesuai instruksi. Intaftah, taftah itu syarat, yatajad itu jawabannya. Maksudnya apa? Kita coba terjemahkan dulu. In taftah, jika kamu membuka. Taftah, fataha yaftahu. Jika kamu membuka nawafidal hujrah, jendela-jendela kamar. Nah gini, kalau saya membuka jendela-jendela kamar, apa yang terjadi? Gitu. Kalau saya membuka jendela-jendela kamar, apa yang akan terjadi? Yatajaddad hawa'uha. Udara akan terbarui. Yang tadinya panas jadi dingin. Yang tadinya dingin jadi panas. Ya. Intaftah nawafidal hujrah. Kalau kamu membuka jendela ruangan, yang terjadi adalah yatajaddad hawa'uha. Udaranya akan mengalir menjadi udara yang lebih sejuk. Oke? Syaratnya adalah membuka jendela. Jawabannya adalah udaranya menjadi terbarui, jadi sejuk. Oke? Coba sekarang dibalik. Bagaimana caranya udara yang panas di ruangan ini jadi sejuk? Saya ingin mendapatkan jawaban, saya ingin mendapatkan hadiah ini, jawaban, ya. Udara menjadi sejuk, apa syaratnya? Taftah nawafidal hujrah. Begitu. Tadi kan dari awal saya udah bilang, contoh yang ini cukup sulit. Harfu syarat ini cukup sulit. Ya, cukup sulit. Maka gak bisa teman-teman hari ini bisa mengertinya. Mungkin iya ngerti dikit, tapi harus ada dilatihnya. Oke? Gampangnya ada lagi contoh mahfuzat yang sering teman-teman dapati. Salah lagi nih. Man saro ala ad-darbi. Saya kasih warna yang berbeda. Wasola. Man saro ala ad-darbi wasola. Siapa saja, salah. Mannya saya kasih warna yang berbeda. Karena mannya harfu syartin. Mannya itu harfu syartin. Saro ala darbinya syaratnya. Wasolanya jawabnya. Oke? Man harfu syaratnya sudah dimunculkan. Man, siapa saja saro ala darbi yang menempuh suatu perjalanan, wasola, dia akan sampai ke tujuannya tersebut. Sekarang coba dibalik. Bagaimana caranya saya sampai ke tujuan saya? Saya harus menempuh perjalanan. Syaratnya adalah saya harus menempuh perjalanan. Gitu. Dibalik lagi, kalau saya menempuh perjalanan ini, apa hasilnya? Apa jawabannya? Wasola, saya akan mencapai tujuan saya. Saya akan sampai ke tujuan saya. Ya. Sampai sini sudah paham belum? Harfu syartin. Apa jawabu syarti? Kebanyakan berupa jumlah fi'liyah? Tidak kebanyakan, ya. Rata-rata adanya itu di fi'il.
Kalau fiilnya fiil madhi, maka jawabnya fiil madhi. Ya, kalau syaratnya fiil mudhari, maka jawabnya pun fiil mudhari. Kalau syaratnya fiil mudhari, maka jawabnya fiil mudhari juga. Cuman tadi saya sudah di awal saya sudah bilang bahwasanya fiil madhi itu mabni saro, gak berubah harokat terakhirnya meskipun ada harfu syartin man, gak berubah harokat akhirnya, tetap saro. Wasola, tetap wasola. Akan tetapi kalau fi'il mudhari berubah. Kenapa berubah? Karena dia fi'il yang mu'rab. Intaftah, sukun, jazmnya dengan sukun. Yatajaddad, sukun. Intajlis, sukun. Tamrod, sukun. In yusafir, sukun. Ya, tusafir, sukun. Di awal, maka dari awal saya sudah arahkan kaidahnya wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunya. Fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni meskipun kemasukan harfu syartin. Sebenarnya ada kenapa nawafidhanya nasab sedangkan taftahnya udah fi'il plus fa'il? Maksudnya apa? Gini, Jihan, maksud kamu gini, nawafidhnya itu nasab karena dia maf'ulun bih. Fataha adalah fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek, fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih. Sehingga nawafidhnya itu maf'ulun bih. Kenapa dia maf'ul bihnya mansubnya dengan fathah? Karena dia jamak taksir, jamak taksir. Taftahnya ini fa'ilnya si harfu ta, takdirnya anta, ya, fi'il plus fa'il. Kan fa'il marfu bukan mansub, ya Jihan. Mungkin kamu lupa kalau fa'il itu mansub, oke? Sampai sini sudah mengerti belum? Ada yang nyimaknya nih konsisten terus menerus. Ada nggak yang ngerasa kayak di letak ininya saya kurang paham, Ustaz? Taib, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke pembahasan. Tidak bosan-bosannya penulis setelah adanya amthilah, setelah adanya contoh-contoh, langsung ke pembahasan al-bahthu. Ingat, tipikalnya penulis untuk an-nahwu al-wadih ini. Live-nya jam berapa aja, Ustaz? Sering ketinggalan. Sebenarnya saya live itu nggak nentu ya. Saya pengen bilang siang, tadi siang saya nganterin ibu saya, bunda saya. Saya mau bilang pagi tiba-tiba ada jadwal nge-gym, ya. Kalau Hilda ketinggalan, kamu buka YouTube-nya Awas Academy, di situ ada rekamannya, ya. Di situ di-upload semua rekaman pembelajaran nahwu kita yang ada di TikTok ini. Al-bahthu, pembahasan, selalu penulis tipikal membahasnya itu dikulitin sampai ke akar-akarnya, dibahas. Kenapa? Karena penulis berharap pelajarnya itu bisa memahami sesuatu, ya, sampai ke detail-detail terkecilnya. Bukan hanya sekedar tahu saja. Bukan hanya sekedar tahu saja. Karena kebanyakan orang hafal belum tentu paham. Orang yang paham sudah pasti hafal, ya. Orang yang hafal belum tentu memahami apa yang dia hafal. Tapi rata-rata orang yang sudah paham itu pasti menghafal apa yang dia pahami, ya. Maka dari itu penulis membahasnya secara detail. Kita coba baca. Yashtamilu, terkandung, kullu mithalin, setiap contoh-contoh, yashtamilu, mengandung, ya. Mengandung apa? Ala fi'lin mudhari. Langsung loncat ke sini ya untuk menghemat waktu. Ala fi'lin mudhari, mengandung fi'il mudhari
masih pembahasan di fi'il mudhari karena yang mu'rab hanya fi'il mudhari. Wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni tawkidin mubasyirin wa min nu inatsin kayaru'na manfutin. Fi'lun mudhari. Qablahu yang sebelum fi'il mudhari tersebut, qablahu sebelumnya, ahadu al-harfaini, salah satu huruf lam dan la. Lam dan la. Ini salah satu huruf, tapi nanti ada konteksnya, ada dua huruf yang memasuki satu fi'il. Itu namanya istighal. Istighal, ya. Salah satu contohnya itu ada di surat Al-Baqarah halaman yang ketiga. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Fa in lam. Nah, dua huruf. Apakah fa'il lam taf'alu, taf'alunya itu mansub karena in, atau bukan, apakah taf'alunya itu jazm karena in harfu syartiyah atau karena lam? Nah, itu namanya bab istighal, tapi nggak perlu dipelajari untuk sekarang, intermezzo saja itu. Qablahu ahadu al harfaini, si fi'il mudhari ini salah satu saja ada huruf lam dan la. Wa yadullu harful awal ala nafil fi'lil mudhari fi zamanil madhi. Tadi saya bilang di awal, perbedaan antara lan dengan lam itu konteksnya waktu. Mereka memang menafikan suatu kegiatan fi'il tersebut. Tapi kalau konteksnya lan itu mustaqbal, yang akan datang, waktu yang akan datang. Tapi kalau lam, waktu yang lampau. Di sini lihat, ya, harfu awal si lam ini nafil fi'il zaman al-madhi. Madhi, waktu yang telah lampau. Lam. Kalau lan, mustaqbal. Mustaqbal. Wa yufidul harfu atsani, si la ini berfaedah nahyul mukhatab anil fi'li. Gampangnya la an-nahiyah. La an-nahiyah, la yang untuk melarang. Bukan la yang untuk meniadakan. Itu la nafiyah. Tadi di awal sudah kita bahas ini. La akulu, aku sedang tidak makan al-yauma, hari ini. Dibacanya masih marfu, la akulu dengan doma. Tapi kalau la-nya amr, ya, la-nya amr, la-nya nahiyah, melarang, la ta'kul al-yauma, janganlah kamu makan hari ini. Sukun fi'il mudhari'nya. Syukron sudah follow. Yang lain ikutan follow. Idza ta'ammalta akhir kulli mudhari'in, jika kamu memperhatikan akhirnya kulli mudhari, akhir setiap fi'il mudhari itu apa? Wajadtahu majzuman, kamu mendapatnya dalam keadaan majzum. Namanya adalah majzum. Mim, ja, zai, wawu dan mim, majzum. Alatnya namanya apa? Alatnya adatul jazmi. Adatul jazmi kalau satu huruf, tapi kalau ada banyak ada watul jazaim. Ada watu al jazaim. Al jazaimi. Lakinna, kita baca kembali. Lakinnaka idza hadzafta harfal wajadtahu marfu'an. Kalau kamu hapus silam ini, kalau kamu tiadakan dia, maka kita akan membacanya yahfadhu dengan marfu. Yahfadhu, bukan lam yahfadh lagi. Ya, itu yang dimaksud dari si penulis tadi. Min dzalika nara anna kullan min hadzanil harfaini idza dakhala ala mudhari jazama akhirahu
Wa idza ta'ammalta al-amthilata ats-tsalatsa al-akhira wajadta kulla mithalin minha mabdu'an bil harfi in. Kalau kita lihat yang nomor 789 didahului dengan harfu in. Didahului harfu in ya, sama-sama Kang Musa. Wa mustamilan ala fi'laini mudhari'aini majzumaini husulul awal minhuma syartun. Yang awal adalah syarat ya, fi husuli ats-tsani ya. Walladzi afada syartu wa jazama min fi'lain huwa in walidzalika tusamma harfu syaratin jazmin. Tadi huruf in tadi dinamakan adalah harfu syarti jazmin ya, yang maka dari itu dinamakan fi'il yang awal fi'lu syartin wa yusammal fi'lul awwalu fi'la syartin wa fi'lu tsani jawab asy-syarti. Coba kita bahas dikit. Tajlis fi'lu syartin, tamrad fi'lu jawab, jawabu syarti, jawab asyarti, fi'lu asyarti. Taftah fi'lu syartin, yatajaddad jawabu syarti. Man jadda wajada, jadda fi'lu syartin, wajada jawabu syartin. Saro ala darbi, saro fi'lu syartin, wasala jawabu syartin ya. Tapi yang diminta oleh penulis itu tidak usah terlalu kejauhan untuk memahami jawab wa syarat wa jawab. Ini hanya memperkenalkan di awalnya saja. Karena kan nama juga nahwu dasar, nahwu yang sangat mubtadi ya, untuk orang-orang yang pemula. Kita baca kaidahnya. Kaidah yang pertama, yujzamul fi'lul mudhari'u idza sabaqahu harfu jazimun. Harfun jazimun. Dijazmkan fi'il mudhari' jika apa? Idza, apabila, sabaqahu, jika mendahuluinya harfu jazim. Kalau ada satu harfu jazim yang mendahulukan fi'il mudhari, maka akan majzum. Apa saja huruf-hurufnya? Lam, la an-nahiyah, wa in harfu syaratin. Ya. Lam, la an-nahiyah punya jenisnya ya, bukan la an-nafiyah, dan in harfu syaratin. Syukron sudah follow. Yang lain ikutan follow yuk. Kaidah yang kedua, lam wala nahiyah tajzimani fi'lun mudhari'an wahidan. Lam dan la nahiyah hanya menjazmkan satu fi'il mudhari'. Lihat sini, lihat nih bacaannya. Wahidan, satu saja. Oke, satu saja. Kemudian apa maknanya? Kalau lam itu maknanya ya nafyu fi'il fil madhi, menafikan fi'il pada waktu madhi yang sebelumnya, waktu yang lampau. Sedangkan makna la an-nahiyah yanha an amalil fi'li, melarang untuk melakukan suatu perbuatan. Yang lain ikutan follow yuk. Ingat baik-baik, lam dan la nahiyah hanya satu fi'il mudhari yang dijazmkan. Makna si harfu lam fi'il madhi. Makna si harfu lam meniadakan pada waktu madhi, meniadakan pada waktu yang lampau. Sedangkan makna harfu la an-nahiyah melarang suatu perbuatan. Sekarang yang in itu tajzimu fi'laini mutsanna, menjazmkan dua fi'il. Berisik banget sih WA-nya. Menjazmkan dua fi'il ya, menjazmkan dua fi'il. In taftah fi'il yang pertama,
Yatajaddad, jazam juga fi'il yang kedua, dua fi'il. Wa tufidu, terus maknanya apa? Maknanya harfu syartin, husulul fi'li al-awwal sebagai syaratnya, dan yang kedua sebagai jawabnya. Oke. Intinya in dan adawatu harfi syartin jazim itu menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama disebutnya fi'lu syartin, fi'il yang kedua disebutnya jawabu syartin. Memang agak susah untuk sekarang dipahami, tapi setidaknya teman-teman sudah mengenal. Makin lama dipelajari, nanti akan makin dipahami oleh sendiri ya. Cuman maka dari itu kalau teman-teman ingat dengan nasihatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah berkata dalam suatu perkataan yang sangat indah sekali ya. Apa Imam Syafi'i bilangnya apa? Sebentar. Syukron sudah follow. Yang lain ikutan follow yuk. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'unabbika an tafsiliha bibayanin, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zamanin. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'unabbika an tafsiliha bibayanin, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zamanin." Apa artinya? Akhi, saudaraku seperjuangan penuntut ilmu. Akhi. Nah, di masa yang akan datang kamu tidak akan mendapatkan tanala, memperoleh tidak akan memperoleh ilmu illa kecuali ada 6 perkara yang harus kamu penuhin. Ya. Sa'unabbika an tafsila bibayan, yang akan saya beritahukan perinciannya. Pertama zakaun, kecerdasan. Yang kedua hirsun. Hirsun itu apa artinya? Semangat. Nabi SAW pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah terhadap apa saja yang kamu bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan pernah merasa lemah. Hirsun, semangat. Ijtihad, yang ketiga, kesungguhan. Maksudnya apa sih nomor 1, 2, 3 ini? Zakaun, cerdas. Cerdas itu bukan berarti ijazahnya harus 100, ijazahnya harus nilainya 95. Bukan. Tapi teman-teman mengetahui yang dipelajari oleh ilmu ini manfaatnya di yang mana. Esensi dari ilmu ini manfaatnya di mana. Dan salah satu kecerdasan adalah mempraktekkan ilmu, mengamalkan keilmuan. Sudah belajar nahwu, coba dong dipraktekkan. Kenapa ini lan menjadikan tanala? Oh, tanala kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mu'rab, kemasukan adatun nasbi menjadi mansub. Itu zakaun, kecerdasan untuk mempraktekkan ilmu. Hirsun, adanya rasa semangat. Dalam diri kita. Oh, di sana di tengah kota ada kajian tentang tauhid. Di barat kota ada kajian tentang tajwid. Ya, di selatan kota ada kajian tentang parenting Islami. Hirsun, ada rasa semangat untuk terus menambah ilmu. Ijtihadun, kesungguhan. Gak bisa ilmu didapati oleh orang yang malas-malas. Gak bisa. Dah, saya mah ikutnya sebulan sekali aja. Itu pun sambil nonton YouTube, tiduran di sofa. Nggak bisa. Harus orang yang sungguh-sungguh. Yang keempat, bulgoh. Bulgoh teh naon? Bulgoh teh
Ya, bulgoh keempat, kecukupan. Ilmu butuh biaya. Ilmu bukan butuh uang, butuh biaya. Biaya itu lebih dari sekedar uang saja. Biaya waktu, biaya perjalanan, ya. Teman-teman bisa ndak mempelajari ilmu teknologi yang baik, ya, seperti almarhum Pak B.J. Habibie mempelajari pesawat di Indonesia? Ndak bisa, butuh ke Jerman, butuh biaya. Bahkan kalau teman-teman tahu, ya, Imam Bukhari itu disiapkan oleh bapaknya bekal untuk anaknya menuntut ilmu, Syukron sudah ya, follow. sebanyak Yang lain, miliaran. ikutan follow yuk. Ya, emasnya itu banyak banget dinarnya. Mempersiapkan bekal untuk anaknya belajar itu sampai miliaran lebih. Bulghah, kecukupan. Beli buku harus pakai uang. Ya. Punya baju yang enak ketika belajar harus pakai uang. Semuanya itu berkaitan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daro al-akhirah." Carilah ketika Allah telah memberikan dunia untukmu, carilah apa saja yang bisa menjadi potensi akhirat. Ya, bukan berarti kita zuhud meninggalkan dunia semuanya sehingga kita hanya bergantung untuk diam saja tiba-tiba ada rezeki turun. Tidak, harus ada usahanya. Wasuhbatu ustadzin, yang kelima, harus ditemenin sama guru. Gak bisa belajar sendirian. Saya mah mencukupi belajarnya sendirian aja, baca kitab beres. Gak perlu datang ke kajian, gak perlu ikut kelas. Harus ada suhbatu ustadzin. Ya, belajarnya itu sama guru. Gak bisa sendirian. Yang terakhir, ini yang paling ngeri, yang paling besar sekali, yang keenam. Tulu zaman, membutuhkan waktu yang lama. Gak ada orang yang belajar 1 hari jadi. Gak ada. 1 bulan jadi sulit. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Teman-teman kalau tahu quotes-nya Imam Ahmad bin Hambal, tahu Imam Ahmad bin Hambal, ya, lihat sini, lihat ke layar. Ada seseorang melihat Imam Ahmad bin Hambal sedang berjalan membawa wadah tinta. Ya Imam Ahmad, ilmu Anda sudah sedemikian tinggi, mengapa bawa-bawa wadah tinta juga? Tanyanya keheranan. Imam Ahmad menjawab, ma'al mahbaroti ilal makbaroti. Aku akan selalu bersama wadah tinta ini. Maksudnya keilmuan, maksudnya belajar. Meskipun aku sudah jadi profesor. Ini Imam Ahmad kalau sekarang disetarakan dengan gelar itu profesor. Aku udah jadi profesor, sudah jadi kiai, sudah jadi petinggi keilmuan, sudah jadi imam madhab. Tapi aku akan terus belajar bersama wadah tinta ilmu. Sampai kapan? Sampai kapan aku berhenti belajar? Apakah setelah S3 beres? Setelah jadi presiden? Setelah jadi mufti? Setelah jadi qadhi? Setelah jadi imam? Enggak. Sampai ke kuburan. Ilal makbar. Sampai aku mati. Nggak ada ceritanya saya sudah tua, saya beres belajarnya. Nggak. Sampai saya meninggal, saya akan terus belajar. Maka dari itu, banyak sekali nasihat-nasihat dari para ulama yang menyemangati umat Islam untuk terus belajar, terus belajar. Tadi Imam Syafi'i bilang, akhilan tanal ilma illa bisittatin saumbika bitafsilah wa bayanin, dzakaun, kecerdasan, wa hirsun, semangat, ijtihadun, sungguh-sungguh, bulghah, kecukupan, wa suhbatu ustadzin, ditemani dengan guru, wa tulu zamanin, waktu yang lama. Imam Ahmad bilang, ma'al mahbarati ilal makbarati, saya akan terus belajar sampai saya meninggal. Syukron sudah follow. Yang lain, ikutan follow yuk. Baik teman-teman, itu yang telah kita pelajari an-nahwu pada sore kali ini. Ustadz, kapan saja waktu mau live-nya? Saya nggak nentu untuk live-nya. Karena kalau saya tentuin, kadang-kadang ada kegiatan lainnya. Ya, kadang-kadang ada kegiatan lain yang sehingga ya jadi nggak bisa. Kalau saya tentuin nanti saya jadinya dusta. Saya jadi ingkar janji. Jadi saya live seadanya saja. Kalaupun kamu merasa tertinggal, tenang saja karena ini direkam. Nanti akan saya upload ke YouTube. Ya, Allah sudah memberikan saya fasilitas komputer ini, tablet dan lain sebagainya macamnya. Akan saya gunakan semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat bagi orang lain.
Ya. Apa nama YouTube-nya? Nama YouTube-nya. Sebentar. Arabic Online. Syukron Ini sudah follow. agak susah, Yang agak lain, susah buat ikutan dicarinya follow yuk. karena subscribernya masih sedikit. Arabic Online Study ya. Coba teman-teman tunggu sebentar. Ini akan saya screenshot. Inilah Sebentar ya. Ini akan saya coba screenshot. Mana nih? Arabic Online Study. Ah, ini dia. Sebentar ya. Nah, ini dia, sudah terlihat jelas ya. Nanti di YouTube sini akan di-upload. Di YouTube ini akan di-upload ya. Arabic Online Study. Soalnya baru kali ini gampang ngerti belajar nahwu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa ma taufiqi illa billah. Wa ma taufiqi illa billah. Ya, teman-teman di sini di Syukron sudah YouTube-nya. follow. Yang lain, Di ikutan YouTube-nya. follow yuk. Nah, teman-teman kalau dia tadi memperhatikan, nah di sini nih ada program yang sedang dibuka. Ada program yang sedang dibuka, kelas bahasa Arab dan nahwu dan daurah nahwu pemula. Kita akan bahas sedikit program daurah nahwu pemula ya. Ini daurah nahwu itu hanya 1 kali acara saja. Ini seri yang pertama ya. Al kalimah wa aqsamuha. Waktunya Senin sampai Rabu, Senin depan. Berarti pendaftarnya sisa 5 hari lagi. Sisa hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari lagi. Dan ini pendaftarnya gratis. Teman-teman dapat PDF-nya, dapat rekaman daurah, dapat sertifikat bahasa Arab dan bahasa Indonesia, dapat soal latihannya dan soal latihan syafahi. Ini nomor WhatsApp adminnya. Bilang aja, admin saya mau daftar daurah nahwu gratis. Ya, kenapa teman-teman harus ikut? Saya yang mengajarkannya. PDF-nya berbahasa Indonesia dan dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Kalau live sekarang kan pakai bahasa Arab, PDF-nya dijelaskan pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di daurah ini PDF-nya bahasa Indonesia, dijelaskannya pun dengan bahasa Indonesia. Ada modulnya, bukan sekedar dengerin doang, tapi teman-teman punya modul, punya PDF-nya, bisa di-print PDF-nya, bisa dipelajari sendiri. Nanti setelah pembelajarannya beres langsung prakteknya dengan teori, dengan ujian tulis dan dengan ujian lisan syafahi. Terakhir kalau sudah beres semua, nilainya bagus, akan dapat sertifikat berbahasa Indonesia dan berbahasa Arab ya. Mendaftarnya di nomor yang ini 0851 17 50 5508. Oke, kalau teman-teman merasa belum mau ke nahwu deh Ustaz, saya pengen belajar bahasa Arab pemula, saya ingin banyak mempelajari mufrodat, saya ingin banyak sekali mengenal mufrodat. Ada kelas bahasa Arab pemula 180 hari selama 6 bulan. 180 hari itu kan berarti sama dengan 6 bulan ya. Fokus materinya itu berbicara, tahriri menulis, hiwar bercakap, kiroah membaca. Diharapkan kalau sudah beres dari kelas itu bisa membaca, sering berdialog, bercakap, sering menulis bahasa Arab, dan bisa berbicara. Ini levelnya mubtadi, pemula banget ya. Syukron Umurnya sudah 14 follow. Yang lain, sampai 65. ikutan follow yuk. Bahkan saya punya alumni murid yang dia umurnya 8 tahun. Ana Haura umurnya 8 tahun pada kelas 3 SD. Sudah lulus. Sampai 6 bulan beres. Sertifikatnya pun ada. Saya masih megang. Anaknya pun masih ingat saya. Terakhir dia VN ke saya. Ustadz, ana fil Madinah wa ana atahaddas ma'a Ummu Maryam allati taskunu fil Madinah. Ustadz, saya ngobrol sama orang Madinah namanya Ummu Maryam. Gitu dia ngobrolnya ya. Nanti ada e-booknya, ada sertifikatnya. Teman-teman kalau mau lihat gimana bentuk bukunya, nah lihat sini.
Saya akan tampilkan video. Oh, salah. Videonya bukan yang itu, salah. Ya, nanti ada bukunya. Bukunya itu kalau teman-teman biasanya belajarnya apa? Durusulugo. Durusulugo kan nih hitam putih nih. Hitam putih nggak enak dilihatnya, ya kurang enak lah. Kurang enak untuk dilihatnya, ya. Kurang enak. Lebih enak tuh yang berwarna, yang gambarnya tuh terlihat jelas, yang fontnya, tulisannya pun terlihat jelas. Ya, betul kan? Nah, kalau di Arabic Online Study, kalau di kelas bahasa pemula kita yang ini buku yang ini itu bukunya berwarna, ya. Tuh. Al-Hison, kuda, ada gambar kudanya. Hafilah, bus, ada gambar bisnya. Qitarun, kereta, ada gambar keretanya, ya. Sehingga enak buat dibaca, enak buat dihafal. Ya, jadi bukunya itu pun bukunya sangat-sangat mendukung untuk teman-teman belajar. Ini sebentar lagi akan saya tampilkan video bukunya, oke? Sebentar, masih loading. Sebentar, 4 detik lagi nih. Nah, 3, 2, 1, oke. Ini akan saya coba berikan tampilan. Saya akan coba berikan tampilan bukunya biar teman-teman bisa terbayang salah lagi. Nah, sebentar, kegedean suaranya. Nah, ini dia. Ini dicetak bisa hitam putih, bisa berwarna. Tapi kalau PDF-nya berwarna, dan ini ikutan gratis, dikasih PDF-nya juga gratis, ya. Nggak harus ada biaya tambahan. Tapi kalau mencetak baru ada biaya tambahan dong, karena kan mencetak pakai duit, ya. Nah, inilah bukunya, ya. Belajar online-nya malam. Ya. Kalau belajar teorinya itu pakai video YouTube, sehingga misalnya nih teman-teman ngajar bekerja pagi sampai jam 5, 9 to 5, 9 sampai 5. Ya, maghribnya sudah di rumah. Maghribnya membuka link tersebut untuk dipelajari, bisa seperti itu. Tapi kalau kelas bahasa Arab pemula itu setiap Jumat malam, sehabis Isya waktu Indonesia bagian Barat, ya 7:30 dan jam 8 lah. Seminggu satu kali Jumat malam di jam 8 malam. Oke? Itu kelas muhadasanya. Tapi kalau materinya itu dengan link YouTube, sehingga sesibuk apapun teman-teman bisa dipelajarinya nanti. Dan link YouTube ini nggak bisa diakses semua orang. Makanya kalau teman-teman kunjungi channel YouTube Aos Academy, tidak akan terlihat. Yang bisa menontonnya hanyalah yang ikut kelas saja. Oke? Itu ya saja teman-teman ya, untuk 2 kelas yang sedang dibuka. Insya Allah nanti malam kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mufrodat di jam 8:30 lah, insya Allah. Di jam 8:30 insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan live kita untuk mempelajari bahasa Arab pemula, ya. Insya Allah teman-teman, terima kasih yang sudah memperhatikan live ini selama 1 jam lebih. Syukron jazakumullah khairan juga yang sudah memberikan gift-nya, ya. Syukron jazakumullah khairan, dan juga teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi, memfollow serta mengkomen live ini. Semoga apa yang kita pelajari pada sore kali ini untuk An-Nahwu Al-Wadih dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. شكرا على حسن اهتمامكم.